Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ada siapa nih? Ada Mas Dodi, ada Mbak Retno, ada Mas Tulus, ada Mbak Zian. Selamat malam. Hadir di acara eh, apa nih istilahnya trial class, welcoming session program untuk IELTS General Training. Apa itu IELTS General Training? Bedanya apa sama eh, IELTS Academic? Akan saya coba jelaskan pada sesi malam hari ini. Sambil kita menunggu teman-teman yang mungkin masih on the way pulang, mungkin masih di jalan dan lain sebagainya. Jadi saya coba eh, sedikit mungkin kalau boleh, kalau diizinkan, eh, boleh share mungkin dari Mas Dodi atau Mbak Retno, Mas Tulus, ataupun Mbak Zianka untuk bisa menginformasikan rencananya mau apa sih? Mau ambil sertifikasi profesi kah? Mau pindah ke luar negeri kah? Mau kerja kah? Supaya kita benar-benar bisa bantu apakah IELTS General Training adalah IELTS yang tepat buat teman-teman sekalian. Kemudian for your information, kita juga punya artikel tentang perbedaan antara IELTS Academic dan IELTS General Training. Dan kemudian juga kita, apa namanya, eh saya coba bantu eh jelasin ya. Ini boleh di stop share biar saya bisa share langsung. Here we go. Saya punya eh artikel, this one, yang menjelaskan tentang apa sih bedanya, perbedaan utama antara IELTS General Training sama IELTS Academic. Jadi IELTS itu apa sih? Ntar saya jelasin. IELTS itu adalah International English Language Testing System, yang mana itu adalah syarat mutlak. Ya, nggak bisa dipilih, nggak bisa diganti dengan tes yang lain. Bisa sama tes Pearson sebenarnya. Ya, apa namanya tes Pearson ya? PTE ya, PTE Pearson bisa. Cuman beda gaya dikit. Ya. Jadi itulah IELTS. Ini bedanya academic sama general training. Nanti boleh dibaca. Saya sambil jelasin satu persatu. Sambil saya lagi-lagi melihat ada chat. Izin Mbak, saya lagi di jalan. Saya mau work abroad. Siap, Mas Dodi ya. Boleh sambil didengerin. Karena untuk ke negara-negara English speaking country seperti Australia, Kanada, kemudian UK, um, European Union itu kayak syarat mutlak gitu. Jadi kadang company-nya tuh nggak minta kadang gitu ya, karena kan company-nya merasa bahwa kita akan kerjanya nih mostly menggunakan fisik gitu ya dibanding menggunakan apa namanya pikiran gitu ya, sehingga uh, most of the companies they don't want to ask about the IELTS, but then the embassy atau pihak visa yang mengeluarkan visa itu harus tetap minta IELTS. Itu ya. Ini menurut saya yang cukup panjang sesinya yang harus dikuasai oleh setiap orang supaya bisa akhirnya bisa pergi. Oke. Sekali lagi teman-teman selamat datang sudah hadir di sesinya Trial Class General Training atau sesi pertama buat teman-teman yang sudah sign up programnya. Ya, saya akan coba jelasin apa itu IELTS General Training. Boleh ketik di kolom chat rencana buat dipakai apa? Apakah buat sertifikasi profesi, apakah buat kerja keluar, apakah buat pindah keluar, apakah buat internship dan lain-lain karena kegunaannya macam-macam. IELTS General Training. Ya, jadi nanti pada saat milih ujian itu hati-hati tuh jangan sampai salah. Biasanya kita bantu bimbing untuk registernya yang mana. Itu ya. Ya, sekali lagi boleh ditunggu di kolom chat, boleh ditulis rencananya mau ngapain untuk ngambil IELTS ini supaya nggak salah. Gitu ya. Oke, right. Em, kita ke sini langsung. Again, if you have any questions, you can just always raise your hand and also drop the questions on the chat box. I will try my best to use like 70% English and 30% Indonesian to help you to get used to with the English. But then don't hesitate to ask me any questions, both in language. Jadi supaya terbiasa maksud saya. Yeah, so I'll just try to use English when I explain this.
But if you have any questions, just raise your hand or drop the questions on the chat box. International English Language Testing System. Itu kependekan dari IELTS. Ya, ada yang bilang IELTS, ada yang bilang IELTS, both are correct. Dua-duanya betul dan dua-duanya apa namanya eh diterima lah. Yang mau bilang IELTS, mau bilang IELTS itu boleh. Oke, kemudian what makes it different? Teman-teman kan ada yang di sini udah di interview gitu ya sama saya maupun sama tim saya. Um, when it comes to interview kita kadang tanya punya nggak sertifikat TOEFL sebelumnya atau IELTS karena we can really actually predict someone's English capability or competency by seeing those certification. So if you look at to the left side and the right side, there are two types of English. On the left side, you can see IELTS, and on the right side, you can see TOEFL. There is an ETS here. It is the official body of the TOEFL itself. So TOEFL is test of English language. TOEFL is test of English as a foreign language. IELTS International English Language Testing System. What makes it two different is on the TOEFL side, they just cover the passive skills. Perhaps you have experienced the 500, 600, 700. No, there's no 700, like 677, for example. So it's just all about the score. It's using hundreds. But on IELTS, you can see only 0 until 9, and there is like comma, 0.5, like 1.5, 2.5, 3.5, for example. So 0, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.56, 6.57, 7.58, 8.59. So 9 is the maximum bar. And if you have experienced the TOEFL, they just cover the passive skills. They are listening, this one, and then structure and grammar, and then the reading comprehension. Siapa yang pernah coba TOEFL? Boleh mungkin tulis di kolom chat, kasih tahu berapa skornya. Gak usah malu, if it's just only 370, if it's just only 400, just let us know. Ada yang TOEFL prediction tuh yang 100 ribuan, 200 ribuan ya. Atau TOEFL yang official is just 600 rupiah, 600,000 rupiah misalnya. Ada yang pernah coba? Coba dong, saya mau coba ketik Lazuardi 473. Thank you. Nanti kita lihat tuh setara dengan berapa IELTS. Ada lagi yang lain? Have you ever tried any TOEFL before? Because TOEFL is very famous and well known in Indonesia. Much more famous before. Okay, ada lagi? Saya terakhir TOEFL tuh tahun 2000, I think 16 atau 17. It was 590. Nggak sampai 600 tuh. Only 590. Biasanya kalau pengajar level advance tuh harus 600-an tuh. Tapi aku akan kasih tahu kenapa. Why it's only 590? Kenapa nggak sampai 600? Ada lagi? Belum pernah ada sama sekali? Alright, so what makes it different? On the right side, you can see it's made by the US. And on the left side, it's made by the UK. That's the main difference. Okay? Um, um, you know, on the right side, it's very old-fashioned. Listening, structure and grammar, reading comprehensions. Most of the time, people bukan failed, maksudnya nilainya lebih rendah tuh di bagian structure and grammar. Pernah lihat nggak sih soal-soalnya kayak yang jawabannya tuh harus whom, which, when, terus apalagi whom, which, yang gitu-gitu deh pokoknya. And it's very template, yang practical, grammatical, yang bukan practical gitu. Kita bisa belajar dulu for certain amount of time, kemudian kita bisa jawab, that's it. Tapi apakah kita bisa ngomongnya? Belum tentu. Apakah kita bisa nulisnya? Belum tentu. Nah, itu cara-cara lama, like probably starting from 50, 60 years back. Kemudian datanglah IELTS untuk memperbaharui, untuk, cover the active and passive skills. Jadi di IELTS tuh passive skillsnya ada LNR, listening, reading. Aktifnya ada writing and speaking. Gitu ya. Ini perbedaan pertama nih. Catat nih.
ya. Jadi beda vendor, yang satu UK, yang satu US. Yang satu berlaku internasional on your left side, yang kanan tidak berlaku internasional. Oke. Yang kanan masih dipakai untuk masuk ke PNS, BUMN, ya itu masih dipakai. Tapi when it comes to study abroad, work abroad, nggak bisa. Ya makanya sudah slowly slowly leave behind, udah ditinggalkan. Ya, yang kanan ya. ETS itu nama lembaganya. Nah, kalau IELTS siapa lembaganya? There are three main body, official bodies. Is that this one? Mm, 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 mm. This one. Oh, tadi kan ETS logonya ya, English Testing System if I'm not mistaken, atau English Testing Service gitu. While IELTS, official bodies ada tiga. British Council, ILF, and IDP. Ya, nanti kita akan bantu teman-teman untuk proses registrasinya seperti apa. Karena lumayan harus ada isian, jangan sampai salah. They are very, very strict. Ya, karena nanti akan diambil sidik jari kita, jadi nggak bisa pakai joki gitu. Okay. I strongly suggest you to take the IELTS on the IDP Kuningan Rasuna Said kalau Anda tinggal di Jakarta. But if you're located in different city, kita nanti bisa kasih rekomendasi lagi. Atau di ILF, itu di Sudirman Park, dekat sama LSPR, atau baru di British Council. Kenapa? Karena yang masih speakingnya sama manusia, itu baru IELTS. Kalau British Council udah pakai mesin dan, you know, it tends to having a lot of distraction kalau kita ngomong sama mesin kan. Itu ya. Again, I'm calling your name. Ada Arsenio, ada Dodi, ada Endah, Lazuardi, Idam, Retno, Tulus, Dianka. Please write down your inquiries atau apapun itu regarding IELTS versus TOEFL atau IELTS General Training versus Academic. Gitu ya. Di be aktif supaya kita bisa betul-betul dapat poinnya nih. Very interactive ya. So what is IELTS? IELTS is tadi diulang lagi, International English Language Testing System. It's the world's most popular high-stake English language proficiency test for not only for working, not only for studying, but also for migrating, buat pindah atau buat sertifikasi internasional. Misalnya kemarin tuh kayaknya waktu lagi work abroad ada yang nanya tentang eh, bidang finance, FAT, Finance, Accounting, and Tax. Yaitu biasanya ngambil CP Australia, ngambil CPA, kalau CPA kan Amerika ya, ngambil ACCA, ngambil SIMA, AIPA, kayak gitu ya. Itu ditanyakan juga IELTS biasanya, kalau mau pindah. Bukan biasanya, pastinya. Atau kedokteran, mau praktek keluar, ya, harus standarnya professional doctor di luar, pasti butuh IELTS. Nurse juga begitu, yang NS ya, yang nurse bener-bener yang setelah S1 kemudian belajar lagi, itu juga begitu. Ya. So it is recognized by more than 10,000 organizations. Jadi IELTS sudah jauh sekarang ini dikenal dengan banyak institusi. Kalau teman-teman pernah dengar PTE dari Pearson ya, Pearson C-nya apa ya, Pearson Test English ya, itu dia eh, apa namanya, nggak terlalu banyak yang recognize gitu. Jadi ada yang terima, ada yang enggak. Ya, sedangkan kalau IELTS sudah sangat meluas di seluruh dunia. Bukan cuma di organisasi institusi, tapi juga di employers, di apa employers tuh perusahaan, ya, kemudian di professional association and governments, asosiasi tadi profesi apoteker, farmasi, sorry, dokter, nurses, terus asosiasi teknik sipil, teknik industri, akuntan, ya, di 145 negara di seluruh dunia. Oke. Okay. Again, tadi mungkin ada yang baru masuk. I want to tell you that IELTS is mandatory. Yeah, even though the employers say no, but the visas people, the kalau di UK namanya UK Border Agency, the immigrations they will ask you. Yeah, so don't never say never with IELTS. Yeah, just try your best to learn. Okay, so IELTS assesses all of your English skills starting from listening, reading, writing, and speaking. I think di sini udah ada yang sign up kan ya, udah ada yang um, I think udah ada yang ini ya, apa? What do you call? Pretest. Yang udah pretest pasti udah ngerasain. Urutannya listening dulu, reading, writing, speaking. Ya.
And it is designed to reflect how you will use English at study, at work, and at play in your new life abroad. So if you never try the IELTS type of questions, you're gonna shock. Why? Because um, it is designed differently with TOEFL. Yeah, in TOEFL, you always say ABC, multiple choices. And then the type of the questions are always repeatable. What does the man mean? What does the woman imply in the listening test? Only like that, on and on again. Okay, while in IELTS, you have to write down someone's postcode, someone's address, someone's name, surname, first name. Yeah, so it's quite challenging. But it is very practical. Jadi dulu pengalaman saya tuh waktu sekolah gitu ya, kan saya sampai 3 kali tes IELTS di sini di Indonesia ya. Tapi karena belajar itu tuh sering banget, intensif, dan sampai tes aja 3 kali gitu ya, maka ketika berangkat, I found that the materials from IELTS tuh bener-bener saya hadepin gitu. Misalnya kayak nama orang. Saya hadepin tuh ada yang namanya Cartwright, ada yang namanya Jones, Jonesnya yang Jones gitu ya. Nick Jones misalnya. So I really, really experienced that. Atau nama jalan ada yang namanya bla 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 Boulevard misalnya. Jadi real gitu. So something that you have studied on IELTS will be there in your real life abroad gitu. Ya, kayak postcode is the combination between numbers and letters and numbers. Kan kalau di kita kan postcode itu cuma angka aja ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau di luar kan itu gabungan antara letters sama number. Dulu postcode waktu saya kuliah misalnya itu HA13YU. HA13YU gitu. Kalau tempat tinggal saya HA13TP. Itu kan the combination between letters and numbers. Itu kita mesti berkali-kali dengerin H apa 8 ya, kayak gitu. Nah, itu yang akan kita latih setiap harinya selama 40 jam ke depan. Okay, so that's what IELTS give you on the daily basis on the test. Yeah, so that's not multiple choice. There's also multiple choice type of questions, but most of the time you have to write down the short answer. Ya, kita lanjut ke nextnya. Ini tadi three official body sudah. Computer delivered. Okay. So TOEFL dia punya yang paper namanya PBT, paper based test. Dia punya yang CBT, computer based test. IELTS since 2018 in Indonesia they've got the CD test namanya, computer delivered test. So what is computer delivered? It's not online. Yeah, you still have to come to the test center in person using their computer in the computer. Jadi kayak gini nih. Dia tesnya tetap di test center, pakai komputernya si British Council atau IDP atau IALF. Got it ya? Dan nanti pada saat milih, pada saat mau ujian tuh jangan milih yang online. Milihnya yang apa? CD test. Namanya CD test. So what is about CD test? So if you choose the new option, you will take the listening, reading, and writing sections using a computer. The speaking test will remain face-to-face as we believe it is the most effective way of assessing your speaking skills and prompts a more lifelike experience or performance. So like I mentioned before, in IDP and in ILF, you will see directly the examiner in person. But in British Council, they try to use they still use the examiner, the real one, but they are in their country. So they use kind of Zoom, but it's kind of the software that they created by themselves. And, sometimes there's lagging, sometimes there's noises. So many of our clients say that they don't feel comfortable enough with that. I myself, I've never tried that kind of things in British Council. I have tried more than 10 times of IELTS tests in my life because I was a trainer. I am still a trainer. When I was in UI, every day, every year, I have to be tested. I have to be maintained my English by taking the real test. Sampai sini jelas ya? Jadi nanti teman-teman tesnya computer delivered. Okay? Jangan yang online saran saya. Karena
nggak semua institusi menerima yang hasil online, ya. Eh, kalau untuk sekolah keluar hampir belum ada yang terima yang online, yang hasil online, tapi harus yang CD test. Kalau CD test kerjanya pakai komputer, but you still have to come to the test center in person. Oke, tadi dari sejarahnya TOEFL sama IELTS, masalah vendor Inggris sama US. Now you have got the TOEFL IBT, Internet Based Test. So ini pesaingnya IELTS. Jadi akhirnya TOEFL bikin yang versi internationally recognized, TOEFL IBT. However, for again for working, because TOEFL IBT there is no such which one for working and which one for studying. There's no such, adanya TOEIC itu buat kerja. Tapi lagi-lagi TOEIC itu juga belum berlaku, belum direcognize sama banyak institusi di luar negeri, ya. Jadi just leave this one, oke? Okay? Karena ini biasa dipakai buat kuliah. Zaman dulu, waktu IELTS masih hanya paper based, dia menjadi unggul karena dia semuanya udah nulis, udah ngomongnya pakai alat kayak saya gini, ya. Jadi semuanya udah pakai komputer. Tapi agak-agak frankly speaking agak aneh bagian ngomongnya karena saya udah pernah tes TOEFL IBT ya di Kaplan dulu. Jadi kayak kita suruh baca something itu diulangin, terus ada juga yang kita harus ngomong, memberikan pendapat, tapi karena pakai ginian kan dia kasih tahu nanti ngomongnya sesudah nada ini. Sedangkan saya udah ngomong gitu, jadi kepotong. You know, it's kind of not comfortable enough if you don't really practice. Ya, saya dulu karena mau jadi pengajar tuh full IBT jadi ngambil tes itu. Oke. Kemudian urutannya bukan LRWS tapi R dulu, and then L, and then ada break 10 menit tapi boleh juga nggak break. Kemudian speaking, kemudian writing, jadi dibalik. Jadi RL, break, SW. Now, in my experience, when I was taking the test in 2000 and I think 16 or 17, I forgot. So when I was still doing my listening, jadi kan komputernya mulai nih bareng ya. Tapi soalnya tuh beda-beda. Misalnya reading saya 30, reading dia bisa 32 kayak gitu. Jadi kayak nggak ada yang kepastian gitu. Listening juga gitu. Jadi ini angkanya kan 35, 36 tuh kan more or less gitu. Ya. Ketika when I was still listening, I heard, you know, next to me, kita kan jaraknya cuma 1,5 meter ke sebelah ya. Dia ngomong kenceng banget gitu, because apparently she tried to use the speaking test directly without any break. Jadi kayak aku tiba-tiba, aku lagi listening gitu, dia kenapa ya kok ngomong sendiri gitu. Nggak tahu ya dia udah mulai speaking. Jadi di IBT itu kejelekannya dia nggak ada standar bareng jumlah soal tuh berapa dan kepastian durasinya. Jadi setiap meja kayak beda-beda gitu. Dan kita digabungin satu ruangan ada 10 orang. Kebayang nggak? Jadi bersambut-sambut gitu. Ada yang speaking mulai duluan. Ada yang kalau dia udah dipindah ke writing. Tapi while dia writing dia ngedengerin orang ngomong juga berisik. Yang lagi masih pada speaking. Kayak gitu. Ya, kita lihat. Ada pertanyaan dari Zianka Elmira Aubriana. Berarti ini berbeda dengan beberapa tahun lalu ya untuk tes IELTS. Saya dulu melakukan tes IELTS di 2007 dan 2010 dan itu masih paper based. Iya, Mbak Zianka. Jadi sekarang paper based masih ada, tapi udah kind of old, udah banyak drawbacks-nya. Apa drawbacks-nya? Pertama, hasilnya 14 hari keluarnya. Lama banget tuh. Kita butuhkan yang agak cepat ya, karena biasanya untuk aplikasi kampus, aplikasi kerjaan tuh kan butuh cepat gitu. Ya. Yang kedua, writing-nya kan nulis tuh, pakai tangan tuh. Itu kan saya inget banget ya, zaman dulu saya pernah tes gitu di Hotel Millennium di Kebon Sirih itu. Saya lihat kok sebelah saya tuh udah panjang terus dihapus lagi ulang semuanya. Ternyata dia kertasnya salah, WT1 dipakai WT2, WT2 dipakai WT1. Rating task 1 dipakai buat nulis rating task 2 dan sebaliknya. Wow, gila ya gitu. Itu kelemahannya. Sedangkan kalau di komputer kita tinggal pilih Ctrl A, you know, delete atau you know, Ctrl C untuk dikopas, Ctrl V pindahin misalnya. Cuma gitu aja. Ya jadi udah berbeda. Jadi tapi apakah masih ada? Masih, paper masih ada. Cuma kayaknya menurut saya udah nggak worth it deh. Mau ngapain kayak gitu. Ya. Kemudian readingnya kita pikir kan, aduh mana enak reading di komputer. Cobain dulu. Kita punya link-linknya ya. Jadi readingnya tuh dibagi dua layar komputer. Yang kiri itu bisa di scroll up down buat artikelnya. Yang kanan buat nulisnya. Ntar saya unjukin.
Gitu ya. Mbak Zianka, semoga menjawab. Saya juga dulu waktu mau berangkat semuanya paper tiga-tiganya. 2012, 11 kali, 2012 dua kali. Tapi begitu saya pulang juga masih paper. Tapi 2018 ini kebijakan baru. Ya, emang susah ternyata listening, Mbak. Apalagi kalau belum terbiasa menulis vocab. Betul. Itu yang coba kita latih setiap hari. Sekarang kita melatih nulis nama alamat-alamat ya. Oke, nama alamat semua. Ya. Sekarang melatih nama-nama surname. Surname itu nama belakang orang. Nama belakang orang semua. Ya, kedengarannya gampang, Devani Apriliarta. Tapi ketika dia ngomong, pas ngeja, DEVF, double N Y. Itu kan kita kayak, hah gimana? DEVF. Itu yang kita latih. Dan percaya itu bisa dilatih. Jadi teman-teman jangan shock. Aduh, susah banget gitu ya. Terus udah nyerah ya jangan. Ya, ayo kalau mau keluar negeri, emang itu udah senjata utama. Ya walaupun orang tua kita zaman dulu gitu ya, nggak pakai gitu-gituan ya, keluar-keluar aja, survive-survive aja gitu ya. Cuman udah zaman udah beda nih. Ya sekarang imigrasinya udah ketat. Oke. Apalagi kalau belum terbiasa menulis vocab, huruf dan number. Benar, letter and number. Nanti kalau tes penguji speaking orang Indonesia apa orang UK, Mbak? That's a very good question, Studi. Jadi kalau di IDP masih full orang UK langsung. Nggak UK sih, mesti bisa Australia, bisa New Zealand gitu ya. Tapi kalau di eh, British Council itu ada orang Indonesianya. Dan menurut saya yang lebih murah nilai itu yang orang native, bukan yang orang Indonesia. Gitu ya. Jadi ada dua sekarang. Ya kayaknya tuh zamannya COVID mereka ngusir-ngusirin tanda kutip ngusir-ngusirin yang bule-bule, maka di hire lah certified examiner IELTS dari Indonesia. Oke, okay? But I prefer more the native speaker because they appreciate us more compared to Indonesian. Jadi kalau Indonesian kayak punya bar yang tinggi gitu. Memang semuanya udah certified, semuanya udah punya standardized. Kalau satu bilang 6, pasti yang satu juga bilang 6. Cuma menurut saya sih masih writing sama speaking itu masih ada unsur subjektif ya. Gitu. Masih ada walaupun cuma 1% tuh masih ada subjektivitas lah. Tuh sehingga kalau boleh pilih mendingan yang native. Oke? Okay? TOEFL IBT tuh kapan tuh dipakainya? Biasanya kampus-kampus di Amerika beberapa tulis kayak most prefer atau more preferred by TOEFL IBT. Biasanya kayak gitu bacaannya di dalam websitenya. Ya, tapi selebihnya mau ke Scandinavian harusnya boleh. Tapi karena topik kita hari ini adalah IELTS General Training, nggak boleh, harus IELTS gitu. TOEFL soalnya pasangan untuk kerjanya tuh TOEIC. Yang mana TOEIC tuh saya nggak pernah ngeliat sebuah perusahaan dibutuhkan TOEIC gitu. Kalau di Indonesia mungkin, tapi kalau di luar sih belum pernah dengar. Oke. Terima kasih yang sudah bertanya. Again, please jangan ragu-ragu buat bertanya. Nah, sekarang, yang mana IELTS yang tepat buat saya? Tadi saya coba taruh, belum ya, belum saya taruh sebentar. Saya coba taruh artikel tentang perbedaan keduanya yang sudah disiapkan oleh tim. Kita coba baca ya. Saya taruh di kolom chat ya, dan silakan boleh di, eh you know, boleh diklik langsung sehingga bisa langsung ngelink ke sini. Oke, perbedaannya different test objective tujuannya. Kalau academic jelas namanya academic buat sekolah, ya. Kalau general training itu buat pindah, buat kerja atau buat yang sifatnya non akademik tadi atau sertifikasi, ya, itu general training. Yang kedua, perbedaan di reading sama writing. Ya, jadi reading sama writingnya tuh kayak gini. Jadi listening sama speaking sama. Mau itu academic, mau itu general training itu sama. Listening 40 questions 30 menit, speaking 11 sampai 14 menit. Oke. Okay? Tapi reading sama writingnya beda. Kalau academic, readingnya tentang International Scientific Journal. Berat sekali. Tapi kalau general training, brosur, pamflet, ada juga artikel, tapi artikelnya sangat light lah. Topiknya tentang flower misalnya.
atau tentang susu, itu hal-hal yang sifatnya general things, ya. Tapi paling sering tuh tentang job vacancy. Nanti kita kayak dites, kamu ngerti nggak job vacancy itu buat siapa, usia berapa, kayak gitu. Kemudian itu yang readingnya. Yang writingnya sama ada dua essay juga, but the difference, the writing task one itu nulis surat, writing task tuh baru nulis essay. Itu bedanya. Oke? Sedangkan kalau academic writing, dua-duanya nulis essay. Yang pertama ngelaporin report, yang kedua tentang opini. Tapi listening sama speakingnya remain the same. Oke? Reading, writing task, academic sama general training. Kemudian, assessment standard can be different. Nah, apa yang dimaksud different? Misal, saya punya, oh ya, by the way, durasinya semuanya tuh nanti ujiannya langsung ya, LRW gitu ya, sejam, 30 menit, sejam, dia 2,5 jam. Kemudian speaking 11 sampai 14 menit. Speakingnya misah, kita break dulu, sholat, makan, nanti speaking mulai jam 1 paling cepat. Ya, sampai jam probably 4 sampai 5 sore, karena sekarang setiap hari udah ada slotnya. Jadi nggak mesti nunggu seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kayak zaman dulu. Oke, kemudian tadi masalah scoring nilai ya. Nanti aku jelasin tentang tabel. Ini sekarang tahu dulu tentang scoring sistemnya. Jadi kalau TOEFL PBT itu 677. Saya pernah punya murid itu 660 kalau saya nggak salah. Sampai kita tawarin tuh jadi guru aja gitu ya. Karena udah tinggi TOEFL-nya. Oke. Kemudian kalau IBT 120. Jadi RLSW itu 30, 30, 30, 30. Okay, so you count all of those 30s and then you divide into four. Itu rata-ratanya berapa? Ya, TOEIC 990. Cuma sayangnya TOEIC nggak bisa dipakai keluar. Nah, kita lihat IELTS. Kalau IELTS kayak gini, 0 sampai 9. So for those who have taken the pretest, misalnya Miss hasil pretest saya jelek banget Miss berapa? 4 misalnya. 4 di sini nih limited user. Ya, sebenarnya kalau udah 4 udah langsung bisa masuk IELTS. Tapi kalau masih 3 itu sebaiknya ikutan General English dulu. Karena kalau enggak berat banget IELTS jadi nyerah di tengah jalan. Ya, so you can use General English. Tapi if you have got 4 upwards, bisa dapat 4, 4,5, 5, 5,5, itu udah sangat lumayan. Tugasnya transfer membantu untuk di-push ke nilainya sampai ke sebaik-baiknya. Kalau bisa sih amannya 6 untuk kerja. Tapi kalau bisa 6,5, 7, kenapa enggak? Oke? Nah, ini kan kalau kita bicara for postgraduate sama undergraduate tuh. Jadi kalau buat kerja tuh sama seperti buat S1 keluar lah nih. Syaratnya ya 5,5, 6, WHV 4,5. Kecil banget. Ya, jadi pasti dapat gitu ibaratnya. Karena dia nggak melihat bahasa Inggrisnya terlalu dalam kan, dia melihat skill kita apa. Itu penilaian. Ada pertanyaan dulu? Ada yang udah pernah nyoba-nyobain tesnya di mana-mana kan suka disebar-sebar tuh eh link-link bajakan gitu ya. Dulu saya juga zaman dulu beli di Jogja gitu, belinya pakai kirim bukti transfer terus dia kirim ke email saya gitu ya. Terus saya print di Kober zaman dulu tuh di UI ya. Tiap malam latihan tuh, pulang kerja pusing sendiri, bingung sendiri pokoknya. Karena ngeles selain mahal juga jarang tempatnya gitu, jauh-jauh. Ya dulu nggak banyak online learning kayak gini, hampir nggak ada mungkin ya. Jadi mau nggak mau bingung aja, kenapa ya jawabannya itu ya? Udah lihat kunci jawabannya nggak ngerti juga. Kenapa ya? Udah pusing gitu ya setiap malam tuh. Tapi saya konsisten, biarpun sebentar, sejam pasti masuk. Gitu ya, pasti maksudnya pasti ngerjain gitu. Nah, saya harap teman-teman juga nanti begitu ya. Oke, dulu 2018 sempat pernah coba trial IELTS. Gimana hasilnya, Kadek? Saya latihan dari IELTS online test. Yes, dulu itu IELTS online test adalah sumber yang reliable. But unfortunately, gaya layoutnya tuh beda sama tes aslinya. Ya, kalau kita kan pretest sama post test itu nanti benar-benar mirip banget 90%. Terus saya unjukin demonya. Ya, itu persis banget sama ujian aslinya. Tapi kalau isi dalamnya juga nggak sama-sama banget karena dia bukan dari Cambridge. I assume ya, ini cuma asumsi saya itu dari Cina, itu buatan Cina soalnya IELTS online test tuh.
I assume tuh dia ngambil latihannya tuh pakai pakai tingkatan. Karena kadang nggak sama gitu. Kadang nilai kita kok bagus banget ya, effortless. Tapi kok kadang juga at the same time jeblok banget gitu. Jadi dia kayak nggak pakai, kan kalau Cambridge itu standarnya sama, mau pakai Cambridge 18 kayak Cambridge 19 kayak 15 kayak standar susahnya sama. Nggak ada kayak 18 lebih susah dari yang 15, nggak ada. Nah, saya berpikir IELTS online test tuh bukan dari Cambridge materinya. Ya, jadi eh itu aja. Buat latihan sih oke, cuman kadang nggak sesuai gitu. Kayak kita udah berekspektasi, oh reading gue udah 7 nih, udah 3 kali latihan nih. Pas ujian kok 5, kan jauh banget tuh dropnya. Nah, kalau di Transformi, kalau nanti postesnya 5, percayalah pasti 5 juga gitu. Nggak bisa lebih bagus, lebih rendah bisa gitu ya. Jadi kita coba semirip mungkin gitu. Soalnya, sumbernya, platformnya, karena susah teman-teman. Oke, kalau mau tahu hasilnya harus subscribe dulu atau gimana gitu. Oh, karena dari ini ya, free platform gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi itu bikin kita penasaran kan ya. Agak lupa. Siap. Ya, jadi silakan latihan IELTS online test boleh, tapi jangan dijadikan rujukan. Saya juga latihan dulu kok pakai itu tahun 2018 dulu tuh. Ya, kita sempat mau bikin platform dulu nggak jadi, akhirnya sekarang udah punya gitu ya. Jadi itu bedanya. Ya, jangan jadikan rujukan. Atau teman-teman tahu nggak buku Baron Kaplan tuh yang 800.000 di Gramedia itu jangan pernah dibeli tuh. Karena buku Baron Kaplan itu buat orang belajar dari nol. Dalam artian belajarnya nanti panjang, kayak bisa 2 tahun gitu. Bukan orang yang kayak kita gini yang cepet-cepet nih yang butuh 4 bulan selesai, 3 bulan selesai itu kalau Baron Kaplan. Sehingga banyak orang ngambil latihan-latihan dari Baron tuh from the beginning of the book, not from the middle, not from the end. Dia tuh bukunya itu dari yang awal tuh yang gampang-gampang dulu, ke tengah yang susah, ke belakang baru yang susah banget. Jadi akhirnya orang pretest dikasih, kalau pretestnya pakai yang depan, udah dikasih angin surga, pretestnya 7. Toto kok postesnya 5 kayak gitu. Karena dia nggak tahu urutan buku itu tuh dari yang termudah ke yang tersusah. Ya itu saya sering mengkritik tempat-tempat saya ngajar dulu, zaman dulu ya, zaman belum saya punya transform itu, saya selalu kritik. Saya bilang yang bikin soalnya siapa nih? Saya bilang. Terus saya ajarin sini. Kamu tahu nggak soal IELTS tuh kayak gimana gitu? Kamu ngambil dari mana? Nanti dia kasih tahu dari sini kak, dari sini. Ada yang ngambil dari buku IELTS Express, ya. Itu buku-buku itu dibuat untuk orang belajarnya yang panjang, yang setahun, yang 2 tahun gitu. Yang pelan-pelan dari SMA biasanya. Jadi dicicil pelan-pelan gitu. Nah dia jadikan bahan itu buat tes, bayangin. Buat pretest, buat post-test. Kan itu nggak mewakili berarti. Makanya jangan heran. Kenapa di banyak platform nilai kita udah bagus di post-test 6,5, 7. Kok pas di tes ulang atau pas tes aslinya 5? Itu jangan heran. Karena yang membuat soalnya itu tidak berpengalaman. Ya, jadi selalu tanyakan pengajarnya siapa, kurikulumnya, modulnya, atau silabusnya seperti apa, dan ngambil bahannya dari mana. Ya, hanya Cambridge yang bisa dipercaya. IELTS Express bisa dipercaya, tapi pelan-pelan gitu. Si Baron juga bisa kalau belajarnya 1,5 tahun, 2 tahun bisa. Ya, oke. Kemudian Mas Lazuardi. Miss izin bertanya, kesalahan umum apa biasanya dilakukan saat tes yang mempengaruhi ke skor Miss? Waduh, banyak banget Mas Lazuardi. Kalau di listening, tidak menggunakan huruf capital. Jadi, misalnya, suruh nebak nama eh ini orang. Sebentar. Nama surname orang. Siapakah nama surname-nya? Jawabannya Yudhoyono. Itu ya. Selain typo yang pertama, misalnya Yudhoyononya nggak pakai H, yang atas. Salah. Atau Yudhoyononya begini. Kenapa salah? Karena nama orang, Y-nya ini harus besar. Ya, jadi yang nomor 2 salah. Sorry, yang nomor 3 salah. Ya. Kemudian bagus nih pertanyaannya nih, karena mungkin ngerasa kok saya udah ngerasa bener tapi kok salah terus ya. Terus di kuncinya udah bener nih gitu ya. Terus yang ketiga lagi, tidak mendengarkan instruksinya, dibilangnya no more than 2 words. Terus kita dengarnya Susilo Bambang Yudhoyono, ditulis semuanya. Susilo Bambang Yudhoyono, orang dia bilang no more than 2 words, nggak boleh. Either Susilo Yudhoyono atau Susilo Bambang. Itu jawaban yang benar.
Nggak boleh tiga-tiga ditulis. Kan perintahnya no more than two words and or a number. Ya, jadi yang paling sering itu huruf capital. Tips dari kita, listening, reading, pakai semua capital. Oke? Kemudian, apalagi kesalahan yang kedua? Tidak membaca instruksi atau mendengarkan. Ada dua instruksi ya. Ada yang diomongin. There are two type of these instructions. There's there in your headset, in your phone, in your ear. They say something. You have to keep up. Nah, dia akan bilang, look at number 1 to 7 misalnya. Atau number 7 to 10. Atau dia bilang, look at number 1 to 4. Itu kita fokus pada yang dia minta. Jangan kita ngeliat-ngeliat ke belakang. Selain itu nggak sah karena kita nyuri start. Dan ya biar fokus gitu. Cuman 1 to 4 aja yang kita fokusin. Ya, itu yang kesalahan kedua, tidak mendengarkan instruksi. Yang ketiga, tidak membaca instruksi. Di dalam setiap soal itu, setiap section dia ada bacaannya. Nomor dan apa, nomor dan apa. Ya, kemudian kesalahan yang keempat, typo. Karena ngetik. Jadi cenderung typo ya ketimbang nulis. Oke. Yang kelima, mm, 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 itu tidak memperhatikan tanda baca. Ya, jadi kayak titik, koma, ya. Ingat kalau dia bilang no more than two words, and itu dihitung satu kata ya. The itu dihitung. Ya, ada 10, saya udah pernah rangkup tuh. Tapi kok nggak hafal ya? Apalagi kesalahan paling common tuh. Hmm, eh, 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 hmm, giving to answer sekarang udah nggak bisa. Kalau dulu pas lagi di paper kita kadang suka gitu. Kayaknya jawabannya kalau nggak 20, kalau nggak 25 deh. Terus kita tulis 20/25. Terus kita lupa ngapus yang 20 apa yang 25. Jawabannya 25. Itu jawabannya nggak setengah tapi salah. Tapi kalau di komputer nggak mungkin lagi salah karena udah dipilih-pilih gitu loh. Kalau perlu ngetik, dia akan nggak bisa jalan lagi. Kalau udah no more than two words tuh dia nggak jalan lagi ininya, kursornya. Gitu. Jadi itu udah nggak lagi kesalahan itu. Ikut kelasnya deh, ntar aku kasih tau lagi. Aku juga nggak hafal, tapi materinya udah lengkap semua. Ada 10 kesalahan paling utama. Tapi kurang lebih tadi itu ya. Typo, tidak menggunakan capital, tidak mendengarkan instruksi, tidak membaca instruksi, ya, tidak memperhatikan tanda baca atau jumlah huruf, jumlah kata, itu dia tanyain kan ya. Jadi saya ngerasa IELTS tuh lebih kepada untuk orang yang teliti gitu loh, bukan cuma bisa bahasa Inggris, tapi teliti nih. Ya, bener nggak dia nanyanya itu? Ya, itu yang paling sering. Terus, ya itu, giving to answers enggak. Oh, kesalahan lagi yang paling sering orang gagal move on. Ya, jadi pas dibilang 375.275 rupiah. Hah, berapa? Apa? 375.272 rupiah, misalnya kan. Udah keburu nggak keburu kan. Terus nggak bisa move on. Terus aja dipikirin apa ya. Akhirnya nomor berikutnya lewat lagi. Nah, itu. Susah banget tuh. Move on tuh nggak dalam percintaan, nggak dalam tes ya. Susah, susah apa menghambat ini ya, menghambat kompetensi ya. Jadi move on teman-teman. Ya mendingan kehilangan nomor yang itu aja satu daripada kehilangan nomor yang berikutnya. Oke? Itu kesalahannya. Dalam listening ya, aku kalau bicara listening, nanti reading adalah kesalahan reading tuh. Adalah tidak memperhatikan waktu. Itu yang paling sering. Ya, terus ngerjain dari yang susah-susah dulu. Yang susah tuh kayak apa? Kayak menjodohkan antara apa namanya? Kalimat pokok sama paragraf yang mana. Buset, tuh susahnya bukan main tuh. Itu ya. Jadi itu the common mistake siapa tadi? Mas Lazuardi. Ya, mudah-mudahan ingat-ingat tuh karena aku pertama ngajar tuh pasti mereka bingung-bingung tuh. Oh, pantas ya Miss harus pakai huruf besar ya. Kan kalau nama orang daripada kita repot mikirnya pakai pakai capital apa enggak ya? Udah bikin capital semua aja gitu. Using all capital letters aja aman jadinya. Ya. KDK mau make sure kalau misalnya kita fail di speaking, tes kita yang lainnya itu bisa nge-push nilai kita nggak ya buat hasil akhir? Bisa. Kan nilainya adalah ditambahin dibagi 4. Ya. Jadi cara penilaiannya itu begini. Ini ini ada istilah namanya CEFR ya. Jadi kalau teman-teman yang mau ke Jerman, mau ke Korea, Korea iya nggak ya? Belanda, yang saya tahu Jerman, Belanda, Delft, Dutch gitu ya. Itu ada istilah kan A1, A2, Perancis juga ya, B1, B2, C1, C2. Jangan bingung ya. Jadi A1 tuh buat yang starter, C2 itu buat yang master. Ya, jadi C itu bukannya jelek, tapi itu justru udah bagus. Nah, ada penyetaraannya nih.
sambil saya menjawab pertanyaannya Kadek ya, sebentar. Nah, tadi nih yang 430 tadi ya, ada yang jawab kan tadi ya, saya TOEFL-nya 430. Itu di sini adanya, di A2 berarti. Kalau di convert ke IELTS sekitar 3,5 gitu ya. Kalau di convert ke TOEFL IBT sekitar 100 40 sampai 56 gitu. Tadi kan ada ya kayaknya yang jawab ya. Let me check dulu sebentar. 473, sorry. Lazore tadi 473 berarti adanya di sini juga. Ya, udah A2, udah hampir mau ke B1. Gitu ya. Nah, biasanya sih hasil tes pretest tuh di angka-angka B1. Kalau teman-teman di angka A2, pelan-pelan nanti kita kasih general training dulu. Kita kasih apa? General English dulu. Ya, biar ada kebayang gitu. Oke. Jadi ini ada kolomnya si CFR tadi A1 A2, B1 B2, ada IELTS, ada TOEFL IBT, ada TOEFL CBT sama eh TOEFL PBT, paper based. Ya, karena yang komputer juga penilaiannya beda. Ratusan gitulah, paling tinggi 300 kalau nggak salah. Oke. Nah, gimana cara menilainya? Tadi next slide-nya itu, nah ini, mereka punya conversion table. Jadi tadi yang dimaksud sama artikel di sini, assessment standards can be different. Maksudnya apa? Jadi they have got this kind of table. Ya, misalnya tadi IELTS 5 itu kalau listening berapa sih? IELTS 5 itu kalau listeningnya berarti di angka, wait, di angka listening ya. Nih, betulnya 16 atau 17 dari 40 soal. Itu dapat 5. Namun standar table ini setiap tahunnya bisa diubah sama British Council. Misal, zaman dulu saya, 30 itu belum 7 zaman saya tuh. 30 itu masih 6,5 listening reading tuh. Sekarang sama dia diturunin standarnya, 30 udah 7. Kayak gitu. Ya, jadi jangan bingung, itu angka dari mana sih? 5, 6 gitu ya. Kalau writing sama speaking, dia punya ininya, band description-nya namanya, band descriptor. Dan itu dianggap setiap examiner itu punya standar yang sama karena dia certified. Jadi nggak mungkin limanya saya sama limanya Mr. X di EILF tuh beda, nggak mungkin, harusnya sama. Namun setiap orang kan masih punya subjektivitas masing-masing kan. Dosen di Serdos tuh, ya kan, ada sertifikasinya. Pilot juga disertifikasi, no. Tapi kan cara dia nurunin pesawat, beda-beda. Ada yang lembut, ada yang smooth, ada yang kencang dan lain-lain kan gitu. Ada yang tergelincir. Ya, jadi standarnya dia punya sama, tapi menurut saya ada tetap unsur subjektivitas. Ya, sedikit sekali biarpun cuma 0,0001% tuh ada. Nah, itu yang kita coba ajarkan kalau ngambil, makanya di sini soalnya examinernya tuh kayak gini gitu ya. Kalau jangan di sini, kalau sebaiknya bulan ber karena itu periode lagi apa namanya? Panen nilai. Sebaiknya di IDP Kuningan. Kenapa nggak di IDP yang lain? Karena tempatnya nggak bikin nyaman, misalnya gitu-gitu. Ya, so itu tadi yang dimaksud sama artikel itu tentang standarnya itu bisa different. Nah, antara conversion table-nya academic ya with the um, wait with the general training totally different. Misalnya reading, eh iya reading betul. Bayangin buat dapat 7 itu readingnya harus betul di 3/4 this one. Ya, tadi kan kita ingat yang akademik berapa? Cukup 30 aja kan? Gitu. This one ya, 7 nih. 3/4 7. Jadi cuma boleh salah 6 readingnya. Karena readingnya memang mudah. Bayangin cuman kayak pamflet kerjaan terus ditanya, itu kerjaan itu nyari orang yang kayak gimana, tingginya berapa, kayak gitu. Udah jelas, udah apa yang dilihat itu yang dibaca. Apa yang ditanya itu ada yang di dalam bacaan. Kalau akademik kan nggak kayak gitu. Susah banget, tersirat. Gitu ya. Sampai sini lagi ada yang nanya, sebentar. Jadi sebelum ikut preparation for IELTS itu ada placement test dulu ya? Iya betul. Jadi paketnya kita itu udah termasuk pre dan post. Tapi misalnya teman-teman ngerasa aku kayak bisa belajar sendiri deh, aku cuma mau penasaran aja, boleh. Nih aku tunjukin.
Ya, kenapa tadi ditutup ya? Sebentar. Aku tunjukin eh apa sih yang tadi aku bilang masalah masalah punya kita platformnya sama banget gitu ya. Nih, saya tunjukin biar teman-teman nggak penasaran. Karena aku udah nanganin banyak banget ribuan mungkin ya dari 2025 awal itu 2024 akhir lah sampai 2025 sekarang ini orang-orang yang pada diseleksi sama BUMN ya mereka tes di mana-mana lah ya aku nggak usah sebut merek lah karena ngapain kita jelek-jelekin kompetitor karena kan sekarang itu zamannya berkolaborasi ya tapi ini fakta bahwa loh saya udah prediction miss di platform ini dapatnya 6,5 bahkan ada yang 7 pas dites ulang di kita 5 kayak gitu. Bahkan nggak usah tes di kita deh, dia tes aslinya langsung kan dia udah pede kan udah dikasih nilai 7 gitu kan. Dia tes langsung di ILF atau di British Council. Hasilnya 5. Kayak gitu kan jauh banget tuh. Berarti platformnya tidak bisa menjamin seseorang sesuai seperti ujian hasilnya. Kalau kita 95% saya jamin. Karena sama banget. Saya orangnya percaya bahwa dalam belajar tuh ada unsur psikologi gitu ya. Jadi harus dibuat sama. Bukan sama soalnya, bukan. Tingkat kesulitannya dibuat sama, platformnya dibuat mirip, sehingga orang ketika belajar tuh, ngerasakan sama terus gitu. Oke, sebentar. This one. Ya, Transformist Test Platform is 95% similar to the real one with affordable price. Kita lihat ya, apa yang dimaksud sama itu. Session. Ini platform ujian yang asli. Ini platform ujian yang asli. Transforming. Writing session. Ini platform ujian IELTS yang asli. Ini platform Transforming. Gimana? Mirip kan? Nah, Sports di Transforming ya. Yang writing itu perlu diperbaiki karena dulu masih atas bawah, aslinya kan kiri kanan. Sekarang udah kiri kanan. Jadi ini videonya tadi akan diperbaiki. Gitu ya. Jadi sudah sama persis lah sama ujian aslinya. Oke. Yang paling penting kualitas soalnya sih. Karena saya udah ngajar kemana-mana dari zaman dulu. Oh ya, saya lupa kenalan tadi ya. So I've been teaching English since I was 20. Saya ngajar udah 17 tahun. But I'm focusing on IELTS since the past 10 years. Karena IELTS different. Ya, orang udah mau jago kayak apapun, belum tentu IELTS-nya bagus. Lulusan sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris paling lulusannya ya itu paling 5,5, 6 mentok. Ya udah lulus tuh 4 tahun belajar bahasa Inggris tuh. Ya, tapi jadi bukan berarti kalau orang udah belajar bahasa Inggris lama terus pasti dapat bagus, belum tentu. Tapi juga bukan berarti orang yang nggak ngerti terus jadi nggak bisa, belum tentu juga. Ya, kalau tahu strateginya pasti tahu. Karena semua it's all about strategi. Kayak orang ujian SPMB zaman dulu loh. Jadi kayak ngerjainnya yang susah dulu, yang mudah dulu, jangan yang susah. Terus ingat-ingat instruksinya, gitu-gitu. Karena banyak jebakan-jebakan Batman-nya. Itu ya. Jadi ada placementnya betul. Ya, tapi just in case teman-teman penasaran aja, ambil aja predictionnya tesnya. Cuman berapa sih? 450.000 apa ya? Lengkap ada feedbacknya. Ntar aku unjukin deh ya. Aku punya nggak ya di komputer aku ya? Atau nanti yang yang record bantuin aku ya, tunjukin ujian apa hasil kita kayak gimana karena ada feedbacknya langsung. Jadi saya dapat 5 feedbacknya apa kayak gitu. Oke. What you need to know about IELTS? So IELTS certificate itu 2 tahun berlakunya. Jadi kalau mau sekolah, mau kerja, pastiin teman-teman tuh
terikat dengan waktu ya. Jadi jangan karena dia itu 2 tahun aja. Kalau French itu kan seumur hidup. Jerman juga seingat saya seumur hidup. Jadi kalau udah dapet C1 ya udah seumur hidup kayak gitu ya. Tapi kalau IELTS enggak, expired 2 tahun. Kemudian hasilnya tuh kalau PBT 13 hari kerja tadi paper base ya. Kalau CD test 5 hari kerja. Ya bahkan kalau lagi low season tuh 3 hari udah keluar hasilnya. Ya. Kalau tes di kita juga sama 3 sampai 5 hari kerja. Okay? The result can be accessed online and the hard copy certificate can be sent by post. Jadi nanti kalau dulu tuh kan kita habis ujian, kita harus datang lagi ke kantornya lagi gitu ya, dapat hasil sedih gitu, pulang sedih. Kalau sekarang kita tinggal buka Bismillah aja, aduh hasilnya apa nih? Kalau sedih ya udah nggak usah diambil tuh hard copy-nya kayak gitu. Jadi lebih apa ya, efisien aja sih. Ya. Kemudian overall score. Nah, tadi ini pertanyaannya Kadek ya. Kayak gimana sih cara nilainya? Jadi L, R, W, S ditambahin dibagi 4. Buat orang kerja, kalau kerjanya bukan yang profesional kayak lawyer, doctor, itu dia cuma butuh overall aja, teman-teman. Nih, saya ajarin ya. Jadi, teman-teman jangan takut, karena banyak banget yang pada takut ya. Menurut saya sih nggak usah takut. Jadi ada nilai overall, ada nilai each band score. Each band score tuh listeningnya berapa, readingnya berapa, writingnya berapa, speakingnya berapa, ditambahin dibagi 4. Itu adalah each band score. Ya, sebentar. Jadi misalnya nih, L-nya 6, gitu ya. R-nya 5 misalnya. W-nya, W ini susah banget ya. W-nya 4 lah, let's say gitu ya. Terus S-nya 5. Itu ditambahin 6 tambah 5, 11 tambah 4, 15 tambah 5, 20. Bagi 4, 5. Maka overallnya 5. Buat kerja udah cukup, tapi bukan kerja yang pro-pro banget gitu. Karena misalnya WHV itu work holiday visa 4,5. Ya, 5 udah cukup sebenarnya. Tapi saran saya mah kalau bisa kita biasanya naik skor kita tuh yang kita ajarin tuh naik dari 0,5 sampai 3 poin biasanya. Asal jangan bolos, ikutin strateginya pasti bisa naik. Tadi pertanyaannya, misalnya ini masalah nggak nih Miss? Ratingnya kan 4. Kalau untuk kerja nggak, karena biasanya cuma overall aja. Tapi kalau sekolah bermasalah. Karena sekolah itu mintanya bukan cuma overall, tapi each band score-nya cannot less than berapa, kayak gitu. Ya, jadi overall 6,5, each band score cannot less than 5,5 misalnya gitu. Ya. Kemudian IELTS is different. Nanti kalau pas overall ditambahin dibagi 2, 6,25 dibulutinya ke atas tuh 6,5. Tapi kalau 6,625 dibulutinya ke bawah 6,5 gitu. Jadi kadang confusing. Kok gue dapat 6,5 ya? Padahal kalau dibulutin cuma 6,25 gitu ya. Kalau 6,125 itu 6,0. Sampai sini jelas? Nah, sejak tahun lalu ada one skill retake. Jadi misalnya kayak gini nih. Misalnya persyaratan kerjanya misal ya, walaupun saya belum pernah dengar kalau kerja tuh overall aja. Kecuali yang tadi saya bilang lawyer, nurse tuh memang ada each band score-nya 7 biasanya. Ya, jadi kalau ada syaratnya each band score-nya cannot less than 4. Nah, teman-teman bisa ngambil ini aja retake yang W-nya aja. Cukup mahal sih 1,8. Tapi daripada nge-retake semuanya puyeng, plus belum tentu nanti dapat nilainya yang diinginkan, so you can just retake one skills only. Ya. Tapi lagi-lagi untuk kerja ini kan mostly hari ini tentang general training ya. Mostly untuk kerja enggak butuh, cuman butuh yang ini aja. Kalau buat sekolah itu yang lebih berat. Biasanya nanti path-nya teman-teman biasanya path-nya jalur alurnya tuh kerja nih, duitnya banyak banget kan ya. Kalau ke Australia, ke negara-negara barat gitu ya, duitnya banyak. Biasanya path-nya itu teman-teman mau sekolah tuh biasanya. Nah, nanti akan ngerasain baru yang akademik kayak gitu. Nanti biasanya mau sekolahnya nanya, nanya kita lagi, konsul kita lagi sekolah mana yang oke, yang untuk bisa melit kita ke permanent residence gitu. Sampai sini jelas? Ya, ada pertanyaan? Ya, karena nanti akhirnya kita tahu kok, oh ternyata profesi ini nih yang dibutuhin banget nih untuk bisa leading to permanent residence. Kita sekolah aja kayak cuma setahun, kadang sekolah vokasional gitu, namanya TAFE. TAFE itu
eh politekniknya sana yang punya pemerintah sana gitu. It's very very reputable university gitu ya. Lanjut. Nah, kita mulai pembahasan satu persatu. Still have got time ya. Listening, keahlian paling mudah, the easiest skill ever. Ya, Miss kok saya paling susah aja, paling mudahnya saya susah Miss gitu ya. You are not the only one. Anda bukan sendirian. Saya dulu juga begitu. Udah ngajar bertahun-tahun, udah suka banget bahasa Inggris, belajar di LIA. Begitu listening IELTS, waduh ngomong apa nih? Ya stresnya bukan main. Tapi kalau dicoba lagi, dilatih, itu akhirnya kita denger kok dia ngomong apa. Ya, khususnya buat teman-teman, shout out buat teman-teman yang generasi milenial seangkatan sama saya tuh biasanya kita ngerasa berat banget kayak apa sih ngomongnya berat banget nih gitu ya. Tapi percayalah lama-lama kita terbiasa kok sama polanya. Ya, saya dulu kayak ngedengar mereka ngomong apa misalnya ya, environment itu kayak kenapa sih kok lebay banget gitu terus environment. Kayak kita jadinya mikirnya enggak gitu. Ya pikirnya kayak apa invite mungkin envy ya gitu-gitu loh. Jadi kayak punya dugaan-dugaan tersendiri di kepala kan gitu. Tapi finally at the end of the day we gonna used to. Ya, we gonna get used to and think like that's normal to talk like that. Oke. Okay? Waktunya 30 menit. Oke. Okay? Kalau di PBT, di paper base ada waktu buat pindahin dari coret-coretan bukletnya boleh dicoret-coret, pindahin ke answer sheet. Tapi kalau computer delivered, dah nggak ada. Setiap section ada 4 section. Part one 2 3 4 section one 2 3 4 ada 10 pertanyaan, 10 pertanyaan, 10 pertanyaan, 10 pertanyaan. Every section they will give 2 minutes to think about your answer. Buat ngecek kayak bener nggak ya? Ah, apa C ya? Ini jawabannya yang Yudhoyono yang ini apa Yudhoyono yang itu ya? Kayak gitu. Itu dicek dapat 2 menit. Kok 2 menit sih? Half a minute. 30 detik, sorry. Kali 4, 2 menit. Sorry. 30 detik. Udah lama nih saya nggak ngajar IELTS nih. Ya, ini turun gunung lagi nih malam ini nih. Demi teman-teman yang mau kerja keluar. Oke? Okay? 30 seconds, half a minute. Nah, tipe soalnya tuh macem-macem teman-teman. Mau nyobain nggak ya? Kalau mau nyobain, saya ribet nggak ya? Nanti aja deh nyobain di session berikutnya ya buat yang udah sign up. Ini saya jelasin lebih ke overall dulu aja ya. Jadi it's totally different sama TOEFL. Kalau udah yang pernah TOEFL ya, pasti Anda kayak, "Hah, kok gini sih? Nanyain dia beli tiketnya berapa biji, harganya berapa?" Itu jadi dia beli groceries tuh, beli aqua berapa harganya. Sesuatu yang kita nanti akan alami di sana. Atau dia ditelepon sama bank, kamu mau pakai insurance nggak? Insurance-nya seharga segini, segini, segini per orang. Tapi hari ini kita ada diskon, jadi diskonnya segini. Itu tuh nanti kita alamin tuh. Ya, kita kontak dulu saya kalau namanya udah bank mau telepon, udah mau berhubungan sama customer service yang nelfon, saya udah bismillahirrahmanirrahim banget tuh, karena nggak denger. Ya, karena kan orang Indonesia aja gitu ya, ngomongnya suka diseret-seret ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi kah yang ingin ditanyakan gitu ya. Terlalu dibuat-buat gitu kan kalau customer service tuh kadang kan ya. Jadi kadang deg-degan, aduh ini denger apa enggak. Nah itu adanya di listening. Ya, jadi saya seneng banget menurut saya IELTS tuh sangat-sangat realistis gitu dibanding tes lainnya. Oke, jadi ntar ada tipe multiple choice, matching, plan, bla bla bla, ada map nih gitu. Mapnya tuh map tentang zoo. Anda lagi di sini, nanti Anda kemana? Itu kan berguna buat nanti kita di sana ya. Di sana kan mapnya ada di pinggir-pinggir jalan. Kita ngelihat, oh mapnya ke sini ya. Kita nggak ngedengerin sih. Tapi kalau kita ke museum, kita dapat dapat alat gitu buat dengerin kan. Nah itu kan berguna tuh. Jadi praktikal banget ilmunya, ya. Terus table completion, ngelengkapin table, ya itu kan berguna kalau kita kerja kan. Ngisi apa, yang mana, kayak gitu. Row yang keberapa, kolom yang keberapa, gitu ya. Flowchart, completion, summary completion, sentence completion, short answer questions. Jadi jangan harap pertanyaannya A, B, C. Enggak, beda-beda. Ya, baca perintahnya. Apa sih yang di-assess? Kita mampu nggak memahami main ideas? Mampu nggak memahami specific factual information tadi? Tadi si ibu itu umurnya berapa ya? Dia bilang dia tinggalnya di mana ya? Kode posnya berapa ya? Nah, itu kan faktual tuh. Apa yang kita dengar itu yang kita tulis dalam answer sheet atau dalam apa layar ini yang kita isi. Ya, itu factual. Itu berguna banget nanti buat em, di sana tuh post office berguna ya teman-teman buat bayar pajak. Kalau bayar pajak tuh ke post office. Jadi post office tuh bukan buat kirim surat aja ya, tapi bayar pajak mobil, bayar
Telegram apa dah segala macam tuh ngirim duit itu tuh di post office. Jadi post office tuh bagus di sana tuh ya. Itu kan banyak form-form sudah diisi tuh kayak gitu. Ya, jadi menurut saya it's very worth it. Dulu saya ngirim paket di post office. Bayar teks rumah walaupun di redeem, redem. Di apa mahasiswa gitu nggak bayar tapi lapornya ke teks ke post office. Terus of course sering kirim kartu pos gitu ya ke post office. Post office tuh gunanya banyak banget gitu. Ya, jadi uh, you know, you have to understand about how to write down factual information about your age, your surname, your family name, middle name, gitu. Kadang orang surname aja nggak ngerti surname itu apa sih? Surname tuh family name. Kalau di Amerika bilangnya family name. Kalau di Commonwealth countries bilangnya surname. Tulisannya surname, surname. Dibacanya surname. Itu ya. Following the development of argument. Ada orang ngobrol berdua, kita suruh nebak dia ngomong apa. Si A bilangnya apa, si B bilangnya apa. Ada orang ngasih perkuliahan sendirian di kelas, dosen maksudnya. Dia ngomongin apa tadi? Kayak gitu. Oke. Nilainya satu kalau benar, kalau salah nol. Jadi nggak ada minus point. Jadi please ditebak aja. Jangan dikosongin. Ya. Dan dia nggak ngasih tahu kayak, sekarang kita lagi di nomor satu nih. Enggak. Dia cuma bilang, look at number one to seven. Tapi ngomongnya pasti ngurut gitu. Nggak mungkin tiba-tiba ke seven gitu, nggak mungkin. Cuma kan kita pusing sendiri. Lagi di nomor berapa dia ya? Kalau TOEFL kan dikasih tahu, number one. Kan dia gitu. Number two. Kalau IELTS enggak. Jadi tiba-tiba kayak, udah selesai. Ngomong apaan tadi? Lagi-lagi jangan pernah merasa sendirian. Kata Pak Gita Gutawa, saya datang, Gita Gutawa, Gita Wirjawan. Saya datang di acara dia, di acara Asia Economic Summit. Penduduk Indonesia that can speak English well cuma 10 juta orang. Jadi kalau teman-teman ngerasa kurang well, you are not alone. Ada 270 juta lainnya yang emang nggak bisa. Ya, kemana aja kita dengar kan Ibu Ketua DPR kita yang ngomong proliferation ribet banget ya. Profil, proliferation. Ribet banget gitu. Jadi jangan pernah merasa sendiri kayak bodoh itu. You're not alone. Everyone experience the same. Saya dulunya pun begitu. Sekarang bisa listening 9, reading 9 tuh itu perjalanan panjang. Oke? Okay? Kemudian reading. Oh, ini ya ada part one, 2, 3, 4. Nanti kita lebih detail lagi. Part one tuh apa, 2 tuh apa, 3 ngapain, 4 apa. Sampai kita akhirnya udah punya polanya. Oh, oke, I know. Part 2 itu pasti dia ngomong sendirian. Kalau nggak radio broadcaster, kalau nggak museum tour guide, ya. Kalau nggak radio broadcaster udah tadi news anchor yang ngomongnya sendirian pokoknya. Tapi tentang day to day basis. Jadi bukan tentang akademik. Ya, tapi kalau part 4 monolognya tuh ngomongnya tuh tentang akademik, which is dosen, asisten dosen, profesor, atau pembicara lagi di bicara di TV nasional atau lagi bicara di seminar kayak gitu. Meanwhile, part 1 and part 3 itu yang sesuatu yang sifatnya dialog. Part 1 itu yang dialog yang apa namanya? In everyday social context, yang part 3 in academic setup. Itu listening. Oke. Okay? Kalau sekarang listening pakai headphone apa enggak, Miss? Pakai headphone-nya sangat bagus kayak gini, kedap banget, tapi nggak ada giniannya. Ya, nggak ada bagian mulutnya. Headphone-nya oke banget. Karena jujur aja Anda pakai terus aja headphone itu sambil ngerjain reading dan writing. Karena orang tuh kadang nervous, jadi ngetik keyboard tuh sampai tak tok tak tok tak tok tak tok, berisik banget. Jadi keganggu kita. Mendingan pakai terus aja habis listening terus pakai buat reading, buat writing gitu. Headphone-nya bagus, bagus banget, sangat kedap suara. Udah kedap suara aja masih kedengeran tuh yang ngetik-ngetik nervous gitu. Tuk, 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 gitu ya. Heboh banget deh pokoknya. Oke. Kalau zaman dulu kan pakai tape, didengerin rame-rame. Iya benar. Dan tape itu menurut saya nggak fair banget karena suara speakernya sember. Makanya kalau dulu waktu paper base kami menyarankannya ke IALF karena IALF dengan sound system yang besar kan, satu hall besar gitu, sound systemnya ada 4 di depan sama di tengah. Itu fair banget menurut saya. Tapi kalau IDP zaman dulu papernya pakai tape, kita duduknya di belakang, speakernya di depan, suaranya sember. Aduh, nggak banget deh. Ya, jadi zaman udah berubah, Mbak Zianka. Mungkin udah pernah ya? Udah pernah tes ya? Ya, jadi dulu nggak fair banget, saya sebel banget dulu kayak mau nulis surat tapi ya orang Indonesia ya, ya udahlah kayak gitu kan ya. Tapi udah gemes banget karena kan mahal tesnya ya. Maksudnya harusnya
di provide yang proper dong kayak gitu kan. Masa iya saya nggak adil diduduknya di belakang, speakernya di depan, sember pula suaranya pecah. Ya, jadi dia udah berbenah. Ya, kalau sekarang pakai headphone gini, bayangin deket banget sama kita kan, enak kan? Kalau dulu kan kayak apa? Terus kita lagi dengerin ada yang goyang atau apa kita jadi nggak konsen ya kan? Pengawasnya pas ke kita misalnya, invigilatornya, aduh udah buyar deh ya. Tapi kalau ini kita fokus sama laptop kita sama, sorry, dia pakai apa? PC ya. What is PC? Personal computer, desktop ya. Kemudian ada coret-coretan juga kita boleh nyoret-nyoret kasih kertas. Ya, jadi kita fokus pakai headphone sangat-sangat kedap suara. So, menurut saya sih udah top sekarang. Udah gampang lah buat dapat listening to Jude tuh gampang. Oke. Ya, saya tes 2008 untuk akademik. I see. 2010 general. Wow. Tes di EDP tapi ambil prep di IELTS. Iya, IELTS prepnya di yang di Rasuna Said dulu ya. Sekarang udah pindah dia. Dulu pas COVID kayaknya hampir bangkrut. Jadi pindah ke Sudirman Park sekarang. Udah habis kayaknya kontrak di gedung itu. Deket, deket kami tuh. Tadinya sederetan sama gedungnya Transform itu. Ya, di Rasuna Said Kuningan. Gitu. Udah berarti udah nyobain ya. Akademik udah nyobain. General training udah nyobain. Good for you. Ya, jadi udah terbiasa. Cuma sekarang ada banyak perubahan-perubahan. Ya, and we keep you guys updated tentang perubahan-perubahan itu. Ya, kita masuk ke reading 60 menit. Kalau general training nggak terlalu susah menurutku. Karena gampang. Ya, jadi tentang brosur, tentang artikel yang sangat light topiknya, nggak berat. Cuman hati-hati sama soal aja. Nah, ini yang perlu dilatih setiap harinya. Kita kasih tips. Ada yang yes no given, ada yang true false not given. Kita kasih tahu cara ngebedainnya gimana. Oke? Okay? Kalau academic 3 section, tapi kalau GT dalam satu sectionnya bisa ada dua dua pamflet, dua brosur kayak gitu. Jadi not necessarily tiga, tiga tetap, cuma maksudnya artikelnya nggak tiga. Ya, kalau academic udah pasti tiga artikelnya. Satu artikel kurang kurang lebih more or less 1,000 word. Oke, okay? Nggak terlalu susah menurut saya kalau reading, butuh latihan aja. Ya, so we gonna help you guys ya in drilling, in practicing, and giving the strategies. Yang paling penting strategies, karena yang paling masalah adalah waktu. Ya, in my very first experience 2011, when the times showed 15 or 20 more minutes, I'm still having I was still having 22 questions left. Ya bayangin, tinggal 20 menit lagi, 15 atau 20 menit lagi gitu. Di papan tulisnya kan gede ditulis tuh ya. 15 kayak gitu kan. Kalau sekarang kan kita ada stopwatch-nya di atas ya. Itu saya masih 22 nomor kosong. Karena apa? Strateginya salah, ngerjain dari depan. Terus susah-susah banget diantepin terus. Harusnya kan udah kalau susah tinggalin. Jangan baca artikelnya ulang-ulang kalau di IELTS tuh. Ya, kok nggak baca, Miss? Gimana? Ntar dijelasin one by one. Ya, karena sekarang baru permulaan aja. Kayak overall secara general kita bakal belajar apa dan bakal ngebahas apa aja. Oke? Okay? Sama nilainya satu, kalau benar, kalau salah nol. So please jangan dikosongin. Tembak aja. Ya. If you follow our strategies, I believe you still have like 5 to 10 minutes left. Sorry. Iya benar. 5 to 10 minutes left. Kalau ikutin strategi kita, pasti teman-teman punya 5-10 menit lebih. Tapi kalau nggak ngikutin di awal-awal, pasti kayak, waduh nggak keburu, Miss. Nggak keburu. Nggak kekejar gitu. Itu udah issue semua orang. Ya, it was my issue as well. Cuman kan saya udah pakai ongkos saya sendiri tuh untuk gagal gitu ya. Nah, makanya dengan gagal itu saya bikin formula harapannya teman-teman one shot kayak gitu. Sekali tes dapat nilainya. Nah, ini nih general training nih. Nah, this one let me show you ya. Jadi passage satu contains 2 or 3 short ya kan ada 2 sampai 3 teks brosur misalnya atau short things gitulah, vacancy lah apalah kayak gitu ya. One of which may be composite consists of 6 to 8 short text related by topic like hotel advertisement. Ya, misalnya ada alert announcement dari pemerintah X. Ya, dia mau nanya kita ngerti nggak artinya itu apa kayak gitu. Kebayangkan nanti kita hidup juga gitu ya, akan ada info dari local council lah, akan ada info dari kalau kita tinggal di apartemen dari pihak apartemen lah.
gitu kan. Itu kan semua di email, kadang di teks, di WhatsApp, di ya pokoknya device-device kita lah gitu. Mereka kan sangat tertib ya. Jadi kalau mau nutup jalan tuh mereka langsung blast ke seluruh eh, masyarakatnya. Jadi nggak tiba-tiba nutup jalan kayak kita ya. Kita kan gimana tiba-tiba lagi di depan lagi udah buru-buru ada orang kondangan kan gitu ya. Ada orang kawin tutup jalannya setengahnya atau full bahkan kan dengan jagoannya premannya bilang kayak nggak bisa bu ini ada kondangan. Gue kayak wow that's amazing gitu. Kalau di luar kan semua di email dulu gitu kan. Tiap hari apanya H-2 hari, H-3 hari kayak gitu. So that kind of things that you will experience abroad. Okay? Kemudian passage two contains too short lagi kan, yang berhubungan sama work related, misalnya applying for job tadi ya, job vacancy, company policies, pay and conditions, workplace, bla 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 kayak gitu. Ada kayak pengumuman atau misalnya peraturan di company ini nanti pertanyaan tentang itu. Menurut peraturan itu kita boleh pakai baju merah kalau hari apa gitu. Intinya kita ngerti nggak sama bunyi peraturan itu. Oke? Passage yang terakhir baru agak longer, one longer, tapi ngomonginnya hal-hal yang general tadi kan misalnya aku bilang tiba-tiba ngomongin susu atau ngomongin hal yang bukan berat-berat. Meanwhile kalau akademik, wow, ya tiba-tiba ngomongin penelitian aviasi, tiba-tiba ngomongin apa semut, pokoknya random banget dan itu hasil penelitian jadi bahasanya akademis banget. Tapi kalau journal training aku menurut aku sih mudah readingnya ya karena kayak ngerjain juga cepet lah gitu ya. Itu kemudian kita ke writing. Waktunya 1 jam, bikin 2 task. Task yang pertama bikin surat. Ini juga sangat berlaku nanti eh emailan ya. Saya misalnya pernah komplain apartemen saya dulu, misalnya ada yang gedor-gedor gitu kan. Itu kan emailnya pakai komplainnya pakai email. Ya, dia bilangnya surat, tapi dia bilang mulai dengan dear bla bla bla. Jadi kayak seperti email sebenarnya body email. Jadi bukan surat yang pakai kop surat gitu. Tapi dia bilangnya write a letter gitu ya. Nah, itu macam-macam suruh bikin surat komplain, suruh bikin surat mau balikin barang, salah barang elektroniknya, atau surat perpisahan sama atasan, mau pindah, mau keluar, atau surat farewell party, mau sama tempat kerja mau farewell, atau surat mau liburan terus mau datengin temen, intinya email lah gitu ya. Itu ya. Again, di sana tuh komplain diterima dalam bentuk nulis gitu. Nah, itu kan latihan ya buat how you gonna complain. Atau mau nanti bawa anak misalnya ke sana kan gimana kalau mau emailan sama pihak sekolah kayak gitu-gitu. Ya. Jadi itu task one. Task two ini kan ya. Oh ini kalau ini academic, coba ada yang general training nggak? Oh nggak ada nggak dicantumin ya karena ini mostly academic. Jadi task one itu task two opinion. Mirip sama task two-nya academic, bedanya topiknya kalau akademik berat-berat, kalau ini yang light lah. Ya, jadi misalnya em, anak-anak katanya lahir dengan talent, tapi ada juga yang bilang anak-anak itu harus dilatih untuk punya talent. Discuss both this view, kayak gitu. Nah, itu yang akan kita ajarin pelan-pelan cara nulis discuss tuh seperti apa, kayak gitu. Again, kalau menurut saya berguna buat nanti teman-teman kalau kerja di kantoran. So, nulis sesuatu lah gitu, nota atau apa, ya lumayan lumayan works lah, lumayan beneficial, gitu ya. Kemudian speaking, ada 3 part, part 1, part 2, part 3. Part 1 itu introduction sama interview. Part kedua individual long term, part 3 two-way discussion. Itu semua gayanya beda-beda dan rubrik penilaiannya juga beda. Ya, jadi itu yang kita latih, kita drill terus-terusan, ya, supaya memperlancar komunikasi sehingga nanti kalau di interview juga ngomongnya lancar in English. Okay, so each part has got their own assessment, and also they've got the different purposes. Kalau yang pertama purpose-nya tektokan, yang kedua kita ngomong sendirian, so bisa nggak kita create story dalam 2 menit. Yang ketiga kita nggak bahas hal yang berat diskusi, gitu. Itu dia apa yang di-assess. Ya, intinya kemampuan ngomong, berkomunikasi, ya. Keseringannya sih menurut saya gagalnya di situ. Ntar ada banyak banget tipsnya, vocab yang bisa dipakai, idioms yang bisa dipakai to get you to achieve the highest score.
Okay? I think that's all. Ada yang mau ditanyain dulu? Silahkan. Yes, Kadek. Oh iya. Please. Oke. Halo Kak. Aku tuh pernah dengar atau kayak melihat video explanation kalau katanya tuh untuk speaking out itu katanya tuh semakin kita bisa melontarkan kosakata yang nggak biasa diucapkan di apa ya di kehidupan sehari-hari itu apa benar ya akan bisa mendapatkan nilai yang lebih? Thank you. Oke, good question. Jadi vocabnya harus yang advance gitu ya. Bisa Eh, iya, bisa enggak. hmm, Iya, jadi yang dimaksud advance tuh misalnya ketika Anda ada pilihan kata lapar sama lapar banget. Lapar kan hungry, lapar banget very hungry. Tapi very hungry itu bisa diganti sama starving gitu. Nah, ketika Kadek bilangnya very hungry nilainya 6, tapi kalau starving 8 kayak gitu. Jadi bukan karena keren-kerenan. Jadi bukan berarti, oh kalau bilang can tuh jadi harus be able gitu ya. Jadi akhirnya kita pusing ngapalin kayak gituan. Enggak. Tapi memang ada a certain vocabularies that is suitable to replace those verbs that you use or those vocab that you use. Misal, kalau bilangnya, oh I like this film very much atau this movie very much. Tapi ketika bilang, oh I'm really into horror movies and I love this movie so much. Yang tadi yang I like nilainya 6 atau 5, yang I love bla 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 tadi itu nilainya 8. Karena dia pakai istilah I'm really into these movies and I love this movie so much. I love horror movies so much. Gitu. Jadi pertanyaan tadi tuh aku jawabnya bisa iya bisa enggak. Jadi bukan kalau saya bilang iya ntar akhirnya sibuk ngapalin vocab-vocab yang advance. Faktanya enggak. Nih, saya mau ngasih tips nih. Teman-teman pergi ke sini nih. Oxford Learners Dictionaries. Saya kasih linknya di kolom chat ya. Ini kamusnya Oxford. Tadi misalnya, apa tadi? Use deh. Kita lihat use. Nanti dia ngasih use itu kata apa dan adanya di level berapa. Ada di level A1 ya. A1 tuh yang paling rendah tadi kan ya. CFR ya, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Ya kan? Oke. Sekarang kita ganti menjadi katanya utilize. C1. Beda kan? Jauh kan? A1, C1. Tapi kayak gini tuh kan ngecek kata per kata jatuhnya ya. Kalau yang dimaksud meningkatkan nilai di IELTS speaking test bukan kata per kata tapi collocation gabungan kata. Tadi kayak I'm starving. Coba kita lihat hungry sama starving. Sebenarnya itu beda beda tujuan ya. Tujuannya hungry ya hungry, kalau starving sangat hungry banget kayak gitu. Nah, hungry A1, terlihat starving B2. Jauh ya A1, B2. Tadi lihat C1 tuh yang atas. Jadi itu sih. Jadi kalau saya bilang iya, ntar teman-teman fokus ngapalin yang kata-kata advance. Ngapain? Ya. Enggak gitu. Konsepnya dipakai yang tepat gitu. Memang dia emang itu penggantinya. Bukannya kita mau gaya-gayaan supaya keren. Nulis juga gitu kan. Miss, emang ada istilahnya Miss harus keren gitu. Bukan masalah keren-kerenan sih. Ini masalah emang harusnya begitu ngomongnya. Itu. Misalnya kayak frankly speaking, itu nggak mungkin ditulis dalam tulisan esai. Frankly speaking itu bahasa omongan. Frankly speaking itu artinya to be honest. Ya. Makanya kalau tulisannya jadi gimana dong Miss yang versi formalnya? eh Considering this situation atau misalnya kalau I honestly believe that gitu. Nggak bisa frankly speaking itu bahasa spoken, bukan bahasa akademik, bukan bahasa tulisan, bukan written. Walaupun Anda ngambil general training ya, tapi kan tadi part 2 esai tuh, nulis esai. Harus yang formal, harus yang bahasa bahasa written.
Kayak gitu. Semoga menjawab ya. Jadi bukan karena kalau saya bilang iya ntar fokus nih, fokus di nyariin bahasa-bahasa keren. Enggak, tapi memang keharusannya begitu. Dan itu ada banyak banget. Part satu tipsnya ini, part 2 ini, part 3 ini. Itu akan dibahas satu per satu, sampai teman-teman fasih. Begitu. Ada lagi? Dari aku cukup. Thank you, Kak. Terima kasih, Kadek. Kalau menurut Miss Deva, persiapan mental yang paling bagus menjelang tes seperti apa, Miss? Dua, self-management, time management. Self management tidur. Jangan udah tinggal H-1 begadang belajar, besok akhirnya lemah, akhirnya nggak konsen pada saat listening. Kalau udah H-1 tidur. Tidur yang cukup, besok bangun pagi, pastiin sampai di tempat tes itu 1 jam sebelum sebelum tesnya gitu ya. Kan tesnya mulai jam 9. Pastiin dari jam 8 atau setengah 8 tuh udah sampai. Karena akan diambil sidik jari, difoto, itu kan kayak text time gitu. Sedangkan pesertanya paling nggak ada 10 orang kan. Jadi gantian gitu ya. Jadi 1 jam sebelum jam 9 udah harus hadir. Pastiin kita tahu diri kita suka sarapan apa enggak. Ya, jangan kita tuh kalau sarapan mules terus kita sarapan ya jangan, nanti jadi mules pas lagi ngerjain karena ada bagian-bagian tes yang kita nggak boleh ke kamar mandi. Ya, itu di 10 menit terakhir, 10 menit pertama itu nggak boleh ke kamar mandi. Listening total nggak boleh ke kamar mandi. Ya, karena itu kan jadi dia tuh nggak ada kayak kalau ke kamar mandi waktu kita di pause nggak ada. Itu kalau nggak ada kamar mandi itu waktu jalan terus. Dan Anda harus sidik jari gitu loh. Berkali-kali itu kayak menurut saya bikin nervous gitu. Karena kita takut takut gantian sama joki kan. Jadi harus sidik jari, keluar lagi, sidik jari. Saya sih tetap pipis sih. Saya orangnya soalnya nervousan. Apa what do you call? Beseran. Jadi saya reading pasti pipis atau writing pasti pipis. Tetapi harus bener-bener ngebut karena waktunya nggak ada pause kayak gitu. Ya, terus ada orang yang harus ada minum. Boleh bawa minum asal tempatnya transparan. Ya, atau beli aqua dicopot itunya, labelnya, boleh. Dia siapin satu aqua gelas. Ya, tapi ada orang yang tahu kan, gue kalau minum malah kencing nih nanti pipis nih kayak gitu. Jadi handle yourself itu namanya self management. Jadi dua hal tadi. Yang kedua time. Kita udah tahu listening bakal segini menit, reading segini. Ayo, menurut saya itu yang membedakan tes itu. Kadang saya suka gini ya. Kalau aja zaman dulu nih, kalau aja reading dikasih lebih 15 menit aja, gue udah bisa 8 tuh kayak gitu ya. Atau listening boleh dimainin 2 kali aja, playing twice gitu ya. Gue bisa 8 tuh 9 bahkan bisa gitu kan. Ya tapi itulah esensinya tes, itulah IELTS tuh dia punya bar yang tinggi kan untuk set listeningnya cuma sekali main. Readingnya 60 menit, segitu banyak teksnya itu. Jadi itu dan platform lain kalau teman-teman udah pernah nyoba, ternyata pas kita find out gitu ya, oh pantesan dia ujiannya ditinggal, jadi boleh ngerjain seharian. Ya iya udah pasti udah bagus nilainya. Atau dia nggak punya sistem yang bikin orang nggak bisa cheating. Kalau kita kita punya sistem kalau misalnya kursornya geser ke kiri, kita mau buka tab baru langsung ada merah-merah gitu. Lebih dari 20 detik kalau nggak salah nggak dipencet langsung keulang lagi, kehapus jawabannya semua. Kita punya sistem kayak gitu. Jadi ditungguin lagi, ada proktornya gitu, ada invigilatornya yang nungguin sehingga itu valid dan legit nilainya. Dan kita punya barcode sehingga orang nggak bisa palsuin sertifikatnya di prediction test kita gitu. Ya makanya kita sering meyakinkan kementerian, BUMN atau perusahaan-perusahaan untuk pakai jasa itu karena pakai prediction test kita karena di tempat lain tuh bisa dipalsuin, nggak dijagain ujiannya, terus bisa cheating pakai ini apa dictionaries kayak gitu. Ya, jadi dua persiapannya Lazuardi, mental sama time. Mental itu tadi self management tidur, tahu diri kita nih kayak gimana. Ya, kita nih orang yang gampang ke distract apa enggak. Kalau gampang ke distract jangan suka ngeliat-liat kiri kanan gitu tuh. Ntar ngaruh tuh. Saya dulu gitu, dulu tuh saya ujian paper ya. Terus saya baru lagi mikir kan sudah harus bikin outline ya. Kalau tas 2 itu kan bikin outline kita ajar kan apa dulu saya belajar di IDP Pondok Indah kan. Kata gurunya pakai outline. Oke, saya lagi bikin tiba-tiba saya ngintip aja gitu ke sebelah. Dia udah bikin teksnya kayak lima lima line gitu. Wah, itu kayak ngaruh banget. Astagfirullah, gue belum nulis apa-apa nih. Padahal dia belum tentu benar karena kan dia nggak bikin outline kan. Kalau nggak bikin outline pasti ngaco kayak gitu. Tapi kita terpengaruh. Nah, itu jangan. Atau dulu waktu ujian STAN saya inget banget ya kan ujiannya di GBK ya. Itu pas saya kalau lagi mikir ngeliatnya ke depan gini, itu kan ini tuh jamnya GBK gede banget sama langit kan.
Itu malah buyar tuh. Jadi udah saya udah nggak mau nengok-nengok lagi ah gitu. Udah fokus aja di sini di kertas nih pokoknya. Karena makin nengok gini makin kayak dar buyar gitu semuanya. Ya itu kita yang tahu diri kita. Setiap orang beda-beda. Ada yang saya bilang kan, Miss kenapa Miss nggak nyaranin di IDP yang lain di Pondok Indah atau di Kelapa Gading? Tempatnya nggak mumpuni, saya bilang karena kayak ruko, terus ya gitulah. Menurut saya tempat tuh mempengaruhi psikologi saya dalam ujian gitu. Saya harus datang dulu 1 jam, saya lihat dulu kayak oke, nanti gue duduk di sini, oke, ngerti gitu kan, sehingga kita kayak bisa lebih real. Terus dia bilang, saya nggak ngaruh Miss gitu kan. Oh ya, kalau nggak ngaruh, that's good for you. Tapi beberapa orang besar lainnya sih ngaruh. Makanya kenapa ada orang ngecek tempat dulu pas mau SPMB kan ya. Sehari sebelumnya. Karena ya ngaruh tuh. Tempat itu posisi kita nanti di mana. Kita terbiasa apa enggak sama daerah itu kan gitu. Nah aku ngeliatnya kalau Kelapa Gading, IDP tuh, Pondok Indah sih sekarang katanya udah baru. Saya belum pernah tes terakhir. Cuma saya tes dulu berkali-kali di sana tuh. Ya masih kurang lah. Makanya mendingan di Kuningan. Kalau di Kuningan di kantornya tuh. Di kantor IDP. Sangat proper gitu. Kamar mandinya, tempat kita ujiannya nanti, tempat nunggunya gitu. ILF juga bagus. Gitu ya, Lazuardi. Terus nih, Miss, apakah latihan sendiri bisa? Bisa, sangat bisa. Ya, nggak ada yang nggak bisa. Cuman, tadi lama akhirnya. Tadi kesalah kenapa ya? Kok ini ya? Nah, kalau kita ya udah fase. Itu salah karena ini. Kalau ini harusnya begini. Ini langsung dikasih tahu kan gitu. Jadi nggak sendirian banget banget gitu. Nggak yang kayak ngeliat kuncinya. Ah, kok salah ya? Balik lagi ke sini. Ah, gimana gitu. Terus saya kayak gitu aja tuh. Itu lama berbulan-bulan tuh beliin bukunya, print lagi, beliin bukunya di Jogja, print lagi. Gue inget banget tuh pembajaknya dari Jogja, tapi belinya pakai pakai email gitu. Itu teman-teman ya. Jadi cukup dari saya. Silahkan tim saya kalau mau menambahkan. Ada pertanyaan lagi nggak? Aku takutnya masih ada yang mau bertanya. Silahkan. Mana tadi slide-nya? This one. All good? Okay, so please do practice. If you wanted to do by yourself, by yourself. If you don't want to, we can always have an access to help you, to assist you. Terutama untuk yang punya target, misalnya dalam waktu berapa bulan harus mau berangkat gitu ya. So you better join to our class, to our program. So that's why we can really apa namanya assist you. Ya, seminggu 3 kali. Nanti mungkin tim aku yang bisa jelasin. Nggak ada lagi yang mau tanyain, yakin? Kalau nggak ada, saya mungkin bisa leave. Jadi ntar tim saya bisa langsung jelasin handover. All good? Sebentar, ada lagi kayaknya. Untuk gabung langsung chat admin ya, Miss. Iya, nanti di tim aku jelasin nanti ada barcode-nya, teman-teman tinggal langsung scan aja. Oke? Udah bisa di handover? Gea atau siapa nih? Yes. Yes. Oke. Right. Aku stop share ya. Oke, thank you, Kak. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Oke, thank you, Kak Deva. Bye. Oke, so everyone terima kasih sudah datang dan menyempatkan diri untuk yang menghadiri dan mengikuti IELTS Trial Class GT kita hari ini. Dan seperti yang tadi Kak Dev sudah mention ya untuk teman-teman yang memang mau gabung atau mau coba lagi gitu, mau lihat-lihat dulu gitu atau mau tanya-tanya tim kami, simply bisa langsung klik this link. Kita punya link ini, sebentar. Iya, here we go, sorry. Oke, jadi teman-teman bisa langsung scan link yang ini. Ya, nanti akan langsung terhubung dengan sales agent kami untuk tanya-tanya lebih lanjut karena untuk teman-teman semua yang ikut IELTS GT hari ini dapat special uh, sale ya. 9 biasa 99 ke tanggal kembar. Dapat diskonnya sampai berapa? Sampai 50%. Jadi lumayan banget dari harganya itu kita ada di 10.700.000 jadi hanya 5.350.000 dan 5.350.000 itu bisa dicicil juga loh kalau teman-teman menggunakan kartu kredit tertentu seperti itu. Jadi untuk teman-teman hari ini yang masih mau tanya-tanya tentang info kelasnya or maybe mulai tertarik nih untuk gabung atau mau claim the discount, please scan this barcode, tinggal di scan aja ya, lalu nanti bilang kalau misalnya teman-teman adalah peserta dari IELTS trial class
Nah, lalu nanti akan automatically dapat diskon 99-nya. Seperti itu. Nah, untuk kelasnya berapa lama sih? Untuk kelasnya bisa dilihat di sini. Jadi 40 jam. 40 jam ini maksudnya gimana? Maksudnya itu jam pelajarannya itu yang kalian akan dapatkan 40 jam. Jadi frekuensi pertemuannya seminggu. Dua kali dalam seminggu aja atau tiga kali dalam seminggu. Nanti kita bisa lihat ya. Biasanya kalau misalkan dari hasil pretest kalian dilihat oh agak lumayan jauh nih dan mostly agak lumayan jauh itu biasanya bisa jadi tiga kali seminggu bisa jadi dua kali seminggu jadwalnya di Senin Rabu Jumat atau di Senin Jumat jadi jadwalnya ini fix untuk yang grup ya Senin Rabu Jumat ataupun Senin Jumat dengan peserta maksimal hanya 10 orang jadi not more than 10 orang jadi kelasnya online tapi nggak rame gitu materinya udah dapat semua listening, reading, writing skills and not only that itu bisa dapat juga self learning dari kita yang bisa diakses selama 6 bulan jadi ketika kelasnya sudah selesai, kelasnya ini berjalan sekitar 1 sampai 1,5 bulan. Jadi setelah 1 sampai 1,5 bulan, kelasnya selesai, let's say 1,5 bulan, itu nanti akses LMS-nya itu masih bisa, akses self learning-nya ya, itu masih bisa dibuka sampai 6 bulan ke depan, kayak gitu. Dan untuk eh, harga segini juga udah dapat IELTS pre-test dan post-testnya juga. Jadi begitu teman-teman nanti bayar dan masuk ke grupnya itu nanti akan dikasih IELTS pre-test. Nah, IELTS pre-testnya itu yang tadi mungkin Kak Dev sudah mention ya itu 98% mirip banget sama IELTS yang aslinya. Nanti ketika IELTS pre-test itu keluar nilainya berapa, nah baru nanti kita akan mulai start kelasnya sambil kita lihat, oh oke frekuensinya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu. Nah, lalu selanjutnya baru nanti ketika di akhir pembelajaran, terus nanti ada drillingnya juga menggunakan self learning, baru nanti akan ada IELTS post testnya juga. Jadi teman-teman gak usah takut kalau misalkan mau ngambil abis kelas nih, terus mau langsung ngambil apa tes, nanti nilainya zong lagi. Nah mendingan post test dulu, dilihat dulu nilainya berapa, baru nanti tinggal tes officialnya. Again, karena kita mirip banget, jadi biasanya hasilnya itu misalkan let's say di post test dapatnya 7 itu pasti pas IELTS-nya juga dapatnya 7 juga gitu. Itu selalu kayak gitu kayak klien kita. Seperti itu. Nah, kalau dibilang apakah ada jaminan kalau nggak lulus duit balik? No. Jadi kita itu bukan nggak berani ya, tapi kita nggak suka dengan kata-kata jaminan. So instead of jaminan kita mau komitmen dari teman-teman semua untuk ngikutin semua kelasnya. Karena memang sudah terbukti kalau ngikutin semua kelasnya itu nilainya pasti naik. Jadi dari pretest misalkan 5,5 itu bisa naik ke 6 atau 6,5. Tapi kalau nggak ngikutin kelasnya, ada beberapa klien kita yang memang ya udah ngikut sekali dua kali itu pasti nggak works. Kenapa? Karena belajar bahasa itu sama juga kayak belajar matematika. So if you think that belajar bahasa itu gampang, no it's not karena IELTS ini is a higher level of test. Dia sama kayak matematika. If you don't try, kalau if you don't practice, then you cannot do that gitu. Pasti nilainya akan jeblok gitu. Jadi kita nggak suka kata-kata jaminan, tapi kita punya success rate 98% jika kalian berkomitmen untuk ikut program ini secara full, mengikuti semua course yang ada dan juga practice yang ada seperti itu. Nah, apa beda sama yang 17 juta? 15 juta kemarin. Beda kalau 15 juta tuh yang skill incubator. So if you are planning to work abroad, jadi kalau misalkan teman-teman di sini planning to work abroad, work abroad itu kan persiapannya banyak ya. Jadi ada namanya skills incubators. Di skills incubators itu nanti dibantuin untuk build personal growth, terus personal branding, and also creating a CV, terus how to do the interview ya, job interview, terus bahasanya juga itu masuknya ke work abroad yang 15 juta itu. Tapi kalau hanya untuk IELTS GT, harganya baru yang ini. Gitu. Nah, 99-nya ini berlaku untuk skills incubators, ya, berlaku untuk si IELTS juga, berlaku untuk scholarship incubators, berlaku untuk essay writing, berlaku juga untuk interview coaching, kayak gitu. Oke, nih question. Kalau untuk IELTS private ada. Kalau untuk IELTS academic kita ada di awal Oktober kita akan start. Dan kalau ada private ada, tapi private kita memang nggak terima satu orang. Jadi private kita juga minimal 2 orang seperti itu. Dan biasanya kalau private kita harganya 2 kali lipat dari IELTS yang grupnya gitu. Karena memang kan book satu slot sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin jika misalkan masih ada pertanyaan bisa langsung scan aja nomor scan aja barcode ini nanti akan langsung terhubung ke nomor sales agent kami, Manda.
Nanti tinggal langsung hubungi aja. So, terima kasih semuanya yang sudah datang hari ini. Selamat istirahat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa ya di kelasnya. Thank you.